Pantes aja salah melulu, lawong konsep dasarnya aja salah ketika mendengar kata sagwa atau apel. Yang ada di pikiran kalian apa sih? Kebanyakan mikirnya itu sagwa itu objek, karena objek berarti partikelnya elel. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, sagwa teng 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 masih soyo, sagwa teng 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 달콤해요, langsung pada buru-buru ngisi menggunakan partikel elel. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, kebanyakan pada mikir sagwa itu adalah objek. Jadi di sini diisi 사과를 맛있어요, 사과를 달콤해요. Padahal bukan seperti itu teman-teman konsepnya. Ini aku ajarin konsepnya dari basic banget ya, biar kalian makin paham. Di sini ada dua tabel, kosakata, pola kalimat. Selalu lihat yang tabel kosakata dulu. Di tabel kosakata ada yang namanya kata kerja, kata sifat, kata tanya, kata benda. Nah, sagwa itu termasuk yang mana? Kata kerja, kata sifat, kata tanya, atau kata benda? Kata benda ya. Jadi kalau kalian ditanya sagwa itu apa? Sagwa itu adalah kosakata, jenisnya kata benda. Tabel kedua, pola kalimat itu ada subjek, keterangan, objek, predikat. Nah, ini tuh kalian ibaratkan pekerjaan aja. Jadi kata benda pekerjaannya sebagai objek kayak gitu. Tapi yang perlu kalian tahu, kata benda itu tidak selalu pekerjaannya sebagai objek ya. Kalian jadikan subjek, keterangan, predikat itu bisa. Nah, di sini aku kasih beberapa contoh kalimat. 저는 사과를 먹어요. Ini kan artinya saya makan apel. Sagwa di sini apa tadi? Kata benda. Kerjaannya atau posisinya dalam kalimat adalah sebagai objek. Jadi beda ya teman-teman. Kata benda itu tidak sama dengan objek. Kata benda itu adalah kosakata, objek itu adalah pola kalimat. Pada kalimat ini, pada kalimat 저는 사과를 먹어요, di sini sagwa adalah kata benda yang posisinya dalam kalimat sebagai objek. Nah, kedepannya kalau kalian bikin kalimat, kalian mau bikin kata benda sebagai objek, inget-inget aja, sampingnya sini persis sampingnya ini harus kata kerja. Jadi itu aturan dasarnya. Kalau nggak ada kata kerja, nggak bakal ada objek, oke? Jadi objek itu harus punya pasangan berupa kata kerja. Kata kerja tahu kan? Kayak mogoyo, makan, ma셔요, minum, 주문해요, memesan, 사요, membeli, 줘요, memberi. Ini contoh-contoh kata kerja. Ingat, kalau kata benda mau kalian jadikan objek kalimat, harus dan wajib punya pasangan berupa kata kerja. Nah, sedangkan di sini masih soyo itu artinya apa? Enak, oke? Masih soyo artinya enak, 달콤해요 artinya apa? Manis. Dia termasuk yang mana? Kata kerja, kata sifat, kata tanya, atau kata benda? Kata sifat, oke? Nah, karena dia termasuk kata sifat, di sini sagwa tidak bisa kita jadikan objek. Kenapa? Nggak ada kata kerjanya, gitu. Nah, berarti kalau untuk kalimat seperti ini, partikel yang tepat apa? Nah, objek udah pasti nggak mungkin ya, berarti tidak bisa diisi partikel elel. Sisa subjek, keterangan, predikat. Nah, predikatnya tuh yang ini nih. Predikat itu selalu ada di akhir kalimat yang ada akhirannya, kayak yo, yeyo, yeyo, semita, imita itu namanya akhiran. Berarti dia posisinya dalam kalimat itu sebagai predikat. Berarti di sini sagwa itu nggak mungkin jadi objek, nggak mungkin juga jadi predikat, nggak mungkin ya. Sisa subjek sama keterangan. Keterangan itu macam-macam ya teman-teman. Cuma untuk teman-teman pemula itu bakal selalu belajar yang namanya keterangan waktu sama lokasi. Dia masuk akal nggak menjadi keterangan waktu? Nggak mungkin. Keterangan waktu itu kan kayak, ini kejadiannya kapan sih? Kemarin gitu. Kalau kalian tanya kejadiannya kapan? Apel ya kan, nggak nyambung, nggak bisa jadi keterangan lokasi kan juga nggak mungkin. Keterangan lokasi itu kan ini kejadiannya itu ada di mana, terjadi di mana, di rumah, di sekolah. Kalau ditanya kejadiannya di mana, di sagwa, kan nggak mungkin kan, berarti keterangan juga nggak mungkin. Berarti di sini sagwa itu sebagai subjek kalimat. Nah, subjek kalimat sendiri itu kan partikelnya ada dua macam tuh, yang enen sama iga. Nah, kita sekarang tidak membahas tentang dua partikel itu ya, karena pembahasannya itu cukup panjang. Nah, di sini kalau kalian nih partikel subjek itu ada enen, ada iga. Kalau kalian masih bingung, nggak masalah sama sekali. Itu nanti pembahasan di kemudian hari ya. Kalian isi 사과는 맛있어요, 사과는 달콤해요 boleh, 사과가 맛있어요, 사과가 달콤해요 juga boleh. Oke, tapi kalau cuma satu kalimat seperti ini aja ya, tips dari aku, kalau cuma satu kalimat seperti ini aja, isinya pakai partikel iga. Nah, sekarang sudah ada dua nih, kata benda sebagai objek ini, sama kata benda sebagai predikat subjek.
Nah, sekarang kalau kata benda sebagai keterangan gimana? Contohnya kayak gini nih. 저는 사과로 주스를 만들었어요. Ada yang udah pernah belajar partikel ro-ro nggak? Ini fungsinya banyak ya. Fungsinya banyak, salah satunya itu keterangan bahan, keterangan bahan. Ini tuh artinya saya membuat jus dari apel. Jadi saya membuat jus dari apel. Nah, di sini sakwaro. Jadi keterangan bahan. Jadi membuat jus bahannya apa? Oh, bahannya apel. Jadi pakai partikel ro karena akhiran vokal tambahkan ro. 저는 사과로 주스를 만들었어요. Artinya saya membuat saya membuat jus dari apel. Oke. Ini namanya sagwa, kata benda sebagai keterangan bahan lebih tepatnya. Nah, sedangkan kalau predikat gimana? Contohnya kayak gini, 이게 사과예요. 이게 사과예요. Ini adalah apel. Nah, seperti yang aku bilang tadi, predikat itu ada akhiran seperti ini. Kalau ini kan kata benda berarti dikasih akhiran yeyo atau imita. Nah, ini IG, ini subjek kalimat, ini predikat. Nah, ini tadi ada 4 contoh kalimat sama-sama mengandung sagwa, tapi posisinya berbeda-beda ya. Di sini sagwa sebagai objek, yang ini tadi sagwa sebagai subjek kalimat. Yang ini sagwa sebagai keterangan, yang ini sagwa sebagai predikat. Oke? Nah, kalau misalkan kalian suka nih cara penjelasan seperti ini, dijelaskan secara detail dari basic banget biar bikin kalimatnya lebih gampang, boleh kali kalian les di Study with Sam. Oke, kalian jangan lupa kepoin konten-konten kita yang lain biar kalian makin jatuh cinta. Kita itu terbuka untuk teman-teman yang mau belajar topik, EPS topik, ataupun cuma sekedar upgrade soft skill. Sistem kita itu online dan juga private. Kita nggak ada grup ya, kita cuma private dan juga no Zoom. Tapi jangan salah, meskipun no Zoom, kelasnya tidak ada sistem pertemuan, banyak murid kita yang awalnya dulu les di tempat lain menggunakan Zoom, malah berkembangnya di tempat les kita yang tanpa Zoom. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya dulu juga boleh, kalian bisa tap link yang ada di bio atau kalian bisa DM aku. Thank you.